Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bersyukur ya, paling tidak saya bisa reuni berjumpa dengan teman-teman dari GBI Geraha Family. Terima kasih, kita langsung aja kepada firman Tuhan. Kita akan coba merenungkan sejenak satu ungkapan yang menarik dari Lukas pasal 23 ayat yang ke-46 yang menjadi tema kita malam ini. Ya sudah tertulis ungkapannya di situ. Lukas 23:46 dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman yang sudah kita baca ini. Bapa, terima kasih. Kami mohon lewat satu ayat ini, boleh kami renungkan, kami pikirkan, kami hayati, dan boleh mendorong kami untuk lebih sungguh-sungguh memaknai bagaimana besarnya pengorbanan yang sudah Kau berikan kepada setiap kami. Roh Kudus, ambil alih dalam pertemuan kami pada malam ini. Urapi hamba-Mu yang terbatas, lemah, dan hina ini. Biar Kau pakai menjadi alat-Mu untuk berbagi bersama dengan kekasih-kasih kami. Kami boleh belajar bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar bersama-sama lewat ayat ini. Ketika kita membaca Lukas pasal yang ke-23 sampai Lukas 23 ayat 46 ini, tentu kita coba misalnya kita membandingkan dengan ketiga Injil yang lain. Ya, memang saling melengkapi, tetapi semua Injil ini menjelaskan tentang di mana Yesus menyerahkan nyawanya. Memang masing-masing punya kelebihan, misalnya di Injil Yohanes, ya dalam pasal yang ke-19 ayat 30 ada ungkapan yaitu sudah selesai, ya baru kepada Bapa dia serahkan nyawanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita coba memikirkan apa yang tertulis dalam Lukas 23 ini. Saudara, kita perhatikan ungkapan kuserahkan nyawaku. Nah, ini sesuatu yang menarik, kuserahkan nyawaku. Ya, ini bukan berarti bunuh diri atau satu keberanian yang konyol. Nah, di sini kita melihat dalam teks yang lain mengatakan Yesus menyerahkan rohnya kepada Allah. Nah, saudara, kita coba memikirkan sejenak. Kematian Yesus ini sesuatu yang menarik. Ya, pertama kita lihat di sini bahwa kematiannya di sini merupakan tindakan aktif. Ini perlu dipahami. Jadi waktu beliau berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan ya nyawaku." Ini menjelaskan kepada kita kematiannya di sini merupakan tindakan aktif. Jadi ungkapan Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini adalah kalimat terakhir. Ya, kalimat terakhir dari 7 ucapan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, di sini jelas kita melihat jiwa Yesus di sini bukan dirampas atau ditelan oleh kematian. Di sini kita melihat secara aktif Yesus menyerahkan nyawanya. Artinya dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Menyerahkan nyawa pada Bapa. Jadi kematian di sini adalah suatu kematian yang penuh dengan penyerahan diri. Penyerahan yang sadar dan sukarela. Jadi bukan mati secara terpaksa. Jadi ada kesadaran secara sukarela, ya dia menyerahkan nyawanya. Lalu yang kedua di sini kita melihat dari ungkapan dia menyerahkan nyawanya di sini dia mati oleh karena kemauannya sendiri, kehendaknya sendiri.
nyata di sini bahwa nyawanya itu terambil. Bukan karena manusia menghendakinya, tetapi justru kita melihat di sini dia sendiri yang merelakannya. Nah, sesuatu yang menarik, dia merelakannya. Jadi kematian Yesus ini mengguncang semua orang ya di tempat itu. Bahkan kalau kita melihat ayat selanjutnya, termasuk kepala pasukan yang mengawasi proses penyaliban di situ. Ya, luar biasa reaksi yang muncul. Nah, Saudara, jadi kita melihat di sini bahwa kematian Yesus ini merupakan tindakan aktif dan berdasarkan kehendaknya sendiri. Nah, kalau kita coba membandingkan ya beberapa data-data ya membuktikan bahwa memang kematiannya atas kehendaknya sendiri ya dengan sadar dan sukarela merupakan tindakan aktif. Jadi ketika beliau mau masuk ke Yerusalem ya kita melihat ada suatu tindakan yang luar biasa di situ. Dia tahu dikatakan waktunya sudah tiba, berkali-kali dikatakan sudah saatnya, ya sudah saatnya anak manusia dimuliakan. Jadi kita melihat di sini bahwa dia sadar, dia berkata pada murid-muridnya, ya sudah saatnya ya bahwa dia akan disesah, akan dibunuh hari ketiga bangkit. Dan kalau kita melihat misalnya dalam Matius pasal yang ke-16 misalnya, di situ Petrus sepertinya menolak sampai Yesus menegur, ya nyala iblis. Bukan berarti Petrus itu dirasuk iblis, ya, tapi Petrus ingin mencoba untuk menghalangi Yesus untuk mati dengan cara seperti itu. Nah, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Yesus ditangkap misalnya, setelah berdoa di Getsemani, waktu ditangkap, beliau tidak melawan, ya. Beliau tidak lari. Kita lihat dalam Yohanes pasal 18. Jadi ini membuktikan bahwa Yesus sadar dan sukarela. Artinya ini merupakan tindakan aktif dan kehendaknya sendiri. Lalu lagi kita melihat contoh yang lain. Jadi kematiannya itu terjadi begitu cepat. Begitu cepat, hanya dalam waktu sekitar prosesnya itu 6 jam pada waktu disalibkan, sehingga membuat kita melihat Pilatus menjadi heran juga. Nah, ini sesuatu yang menarik yang coba kita pikirkan. Nah, Saudara, kembali kepada ayat tadi, ungkapan menyerahkan nyawanya. Nah, kata Yunani yang digunakan di situ kata exepnusen. Di sini menarik kalau kita melihat dari kata Yunani dari aspek penulisan, tata bahasanya, bentuk tensisnya, bentuk waktunya. Ini merupakan bukan suatu pergumulan yang berkepanjangan. Ya, jadi bukan pergumulan yang berkepanjangan seperti seandainya digunakan di sini misalnya imperfect tense. Di sini tidak menggunakan bentuk waktu, imperfect tense ya yang menggambarkan hal seperti itu. Jadi suatu pergumulan yang berkepanjangan. Tapi di sini bentuk waktu yang digunakan menarik, bentuk aorist. Nah, dalam bahasa Yunani bentuk aorist ini menarik. Dalam bahasa Indonesia tidak ada. Bentuk aorist ini bentuk past tense. Ya, Saudara, bentuk aorist ini sesuatu yang tidak berulang-ulang. Misalnya, kalau saya tanya kepada Pak Fendi sudah makan? Pak Fendi menjawab, saya sudah makan. Kata sudah makan ini bisa diulang besoknya. Bisa diulang berkali-kali. Di bentuk aorist ini sesuatu yang menarik. Jadi menggambarkan suatu kejadian yang singkat dan sebentar. Ya, ini berarti bukan berkepanjangan. Ya, ini menjelaskan sesuatu yang singkat dan sebentar. Lalu beliau mengembuskan rohnya dan pergi. Nah, Saudara, menarik dikatakan tadi Yesus berseru dengan suara nyaring. Nah, ini menarik ungkapan suara nyaring. Dalam Injil Yohanes juga menjelaskan ya bahwa dia dengan teriakan tetelestai, sudah selesai. Itu ungkapan yang ke-6. Saudaraku, artinya di sini dengan suara nyaring itu menggambarkan ada suatu teriakan proklamasi kemenangan yang luar biasa. Jadi setelah dia teriak dengan suara nyaring, lalu beliau meninggal dunia. Yesus tidak mati karena pelan-pelan kehabisan tenaga,
Tetapi menarik, dengan teriakan yang nyaring, ini merupakan seruan kemenangan. Dikatakan sudah genap, sudah selesai. Nah, saudara, ini hal yang menarik. Nah, ada 3 pelajaran yang coba saya sharingkan. Ada 3 pelajaran coba saya sharingkan untuk coba kita pikirkan bersama-sama. Yang pertama, saudara, dari ayat ini kita melihat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita ini kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11 kita digambarkan seperti domba-domba. Lalu Yohanes pasal 15 kita digambarkan sebagai sahabat. Jadi kita melihat Yesus menyerahkan nyawanya kepada kita, domba-dombanya atau sahabat-sahabatnya. Berarti ini pelajaran pertama. Kalau Yesus mati ya dengan sukarela dan penuh kesadaran atas kemauannya sendiri, implikasinya apa? Kita wajib untuk menghargai pengorbanannya. Ini poin yang pertama. Kita wajib menghargai pengorbanannya. Saya begitu yakin ketika kita memahami hal ini, kalau sampai Yesus memposisikan saudara dan saya sebagai domba-dombanya, bahkan sebagai sahabatnya, kalau kita melihat sebagai yang dimiliki oleh beliau, sampai beliau rela mati untuk kita. Betapa perlunya kita menghargai. Kalau kita melihat misalnya Roma, dalam Roma pasal 5 dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10, kita menjumpai sebuah keterangan waktu. Ayat 6, ketika kita masih lemah. Perhatikan, Roma 5 ayat 6, ketika kita masih lemah. Dalam teks Yunaninya, ketika kita masih tidak berdaya. Lalu ayat 8, ketika kita masih berdosa. Lalu dalam ayat ke-9-10, ketika kita masih seteru. Menarik, ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru musuhnya. Justru Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Di sini kita melihat, saudara, bahwa kematian Yesus ini bukan karena ada andil, ada jasa, ada kebaikan, ada hutang yang sehingga tidak bisa tidak. Yesus harus mati untuk menggantikan itu. Justru tidak demikian, tidak ada andil, tidak ada perbuatan yang bisa kita banggakan. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Justru ketika kita tidak berdaya, ketika kita berdosa, ketika kita masih musuh, Dia menunjukkan kasih-Nya. Nah, hal inilah mendorong kita untuk menghargai pengorbanannya di atas kayu salib. Kalau tadi kita melihat ketika Dia berteriak dengan nyaring, sudah selesai, sudah genap, lalu Dia serahkan nyawa kepada Bapa. Betapa perlunya kita menghargai. Saudara, kematian Yesus mendamaikan kita yang berdosa dengan Allah, yang ditandai dengan terbelahnya tabir bait Allah. Kalau kita melihat, semua itu tidak akan tercapai jika Yesus tidak datang ke dalam dunia dan mati. Jadi Yesus membawa misi, datang ke dunia memang untuk menebus dosa kita. Karena perbuatan kita tidak akan mungkin bisa menyelamatkan. Hidup kesalehan agama kita dengan segala perbuatan kita tidak mungkin. Satu-satunya jalan, ya perlu ada penebus, pengganti dosa, substitusi atas dosa kita. Dan manusia siapapun tidak ada yang sanggup menggantikan itu. Karena semua manusia berdosa. Dan ujungnya maut, keterpisahan dengan Allah. Tapi justru Yesus adalah Allah yang datang ke dunia. Dia menjadikan dirinya sebagai manusia. Walaupun kita tahu dalam diri menjadi manusia, kealahannya, atribut kealahannya tetap ada, tapi Dia tanggalkan sampai Dia mengosongkan dirinya. Dia membuat dirinya nothing, bukan apa-apa. Dia membuat dirinya tanpa reputasi. Saudara,
kematian Yesus adalah karya yang terbaik buat manusia yang terburuk, agar kita manusia yang berdosa ini menerima anugerah yang terbesar, yaitu keselamatan kekal. Dengan demikian, saudara, di salib kita tidak hanya melihat kebesaran kasih Allah, tetapi juga panasnya murka dan penghakiman Allah. Bagi kita yang berpikir bahwa Allah tidak terlalu serius memandang dosa, marilah kita menghitung-hitung harga yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus untuk melunasi hutang dosa itu. Itulah yang akan mendorong kita untuk menentukan pilihan saat kita datang pada salib Kristus. Tidak bisa tidak. Sebagai wujud penghormatan kita akan menjaga, sebagaimana Yesus berkata kepada wanita yang ditemukan waktu diadili, pergilah kamu dan jangan berbuat dosa lagi. Inilah wujud yang pertama sebagai implikasi dari pesan ungkapan Yesus kepadamu, ya, kuserahkan nyawaku. Saudara, yang kedua yang dapat kita pelajari, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya itu merupakan bukti bahwa dia setia sampai mati. Ya. Jadi dengan dia menyerahkan nyawanya itu membuktikan bahwa dia setia sampai mati. Bayangkan ya, kita melihat Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 dalam menghadapi konflik gereja yang ada di Filipi pada waktu itu, di mana Yudea dengan Sintike dikata oleh Paulus, kunasehati supaya sehati sepikir. Karena mereka dalam jemaat lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Sehingga Yesus mengatakan bahwa harus belajar mengutamakan orang lain. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Artinya sikap Yesus yang dinyatakan. Itu dijelaskan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 6 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Menarik kata dalam, ya, kata Yunani huparkon. Itu bentuk waktu yang menarik yang menjelaskan bahwa Yesus waktu datang menjadi manusia, dia tetap Allah. Dan dia terus-menerus dalam keberadaannya sebagai Allah. Walaupun dia Allah, dia tidak mempertahankan kealahannya. Dalam Filipi 2 ayat 7, ia justru mengosongkan dirinya, ekenosen. Dia membuat dirinya tanpa reputasi. Bahkan sampai menjadi hamba, menjadi manusia. Sampai memiliki posisi hamba, dulos, yang gak punya hak atas dirinya. Sehingga dia tidak bisa menuntut hak atas dirinya. Yang dia lakukan adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu mati di salib. Nah, saudara, kita melihat bagaimana kesetiaannya. Jujur, kalau kita bicara kesetiaan, seringkali kita gagal. Mengapa saya berani berkata? Kalau ingin melihat karakter seseorang, lihatlah ketika menghadapi masalah. Kalau ingin tahu orang itu setia atau tidak, lihat bagaimana responnya terhadap masalah. Jadi kesetiaan itu bukan dilihat dari awal, semangatnya. Bagaimana ketika sampai akhirnya. Nah, Yesus membuktikan itu dengan dia menyerahkan nyawanya. Artinya dia setia sampai mati. Ini berarti implikasinya kita pun wajib setia sampai mati. Contoh dalam Wahyu 2 ayat 10. Gereja Smyrna. Gereja yang penuh dengan penderitaan. Yesus berkata di situ, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, ini sebuah respon yang perlu kita miliki. Jadi di saat kita menghadapi pergumulan, kita harus mengingat bahwa kematian Yesus itu merupakan titik sentral rencana keselamatan Allah. Sebagai manusia berdosa, kita pun turut ambil bagian sebagai penyebab kematiannya. Namun ada kabar baik, Allah yang penuh anugerah akan mengampuni dan memberi hidup baru melalui anaknya asal kita mau bertobat. Nah, sebagai seorang beriman kepada Yesus, kita harus melakukan karya yang terbaik dan termulia bagi Allah sebagai ungkapan terima kasih yang terbesar. Karena itu, marilah kita bergerak terus. Teladan Yesus banyak diberikan.
kita diminta untuk ikut Tuhan. Dalam Lukas pasal 9 ayat 23 dikatakan barang siapa yang mau mengikut aku, kata mengikut itu kata opisu, berjalan di belakangku. Dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri berarti meniadakan kepentingan dirinya sendiri. Mengabaikan dirinya sendiri atau berkata tidak pada diri sendiri. Yang kedua, memikul salib. Berarti ada kerelaan menerima segala konsekuensi. Yang ketiga, mengikut aku. Artinya tetap ikut terus. Apapun yang terjadi, apapun masalah kita, apapun pergumulan yang kita hadapi, kita tetap terus ikut Tuhan. Nah, di sini membutuhkan spirit kesetiaan kita. Jadi percuma kita merayakan Paskah kalau kita tidak punya niat untuk setia. Kalau Yesus, dia rela sampai mati, itu menunjukkan kesetiaannya. Bagaimana dengan kita? Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita menjadi teladan supaya kita juga dapat menyerahkan nyawa kita bagi saudara kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, kasih itu diwujudkan. Ya, kasih itu diwujudkan dalam tindakan dan kebenaran. Ya, saudaraku, jadi kalau kita betul-betul mengasihi, sebagaimana Yesus mengasihi dan wujud nyata kasihnya, dia menyerahkan nyawanya, bagaimana perhatian kita kepada saudara kita yang lain? Saudara, ini sesuatu yang menarik. Jujur, di era kondisi pandemi ini, sifat egois seseorang semakin nampak. Justru di sinilah kita diuji. Begitu banyak orang yang sedang lapar. Kebetulan saya aktif di beberapa organisasi keagamaan, ada BAMAK, ada Asosiasi Pendeta Indonesia, ada PGPI, ada juga lembaga yang antar ormas, saya juga aktif di situ. Dan kami mencoba melihat kota Semarang, bahkan Jawa Tengah juga, ya tidak sedikit yang menderita. Kami mencoba mencari dana, bagaimana membantu orang-orang untuk makan. Di sini kita diuji. Sementara tantangan ya bisa menular, terinfeksi corona. Sehingga kita juga tidak boleh gegabah, tetap menjaga dengan mengikuti protokol kesehatan. Tapi satu hal, kita belajar untuk melayani orang lain. Sungguh sangat mengejutkan. Kami bikin berhari-hari di Simpang 5, seputar Tugu Muda. Ada dapur umum kami buat setiap hari, ibu-ibu pendeta ikut masak. Dan kita bagi-bagikan makanan. Sungguh sangat mengagetkan. Berkali-kali kami mengadakan pembagian sembako juga. Sungguh begitu banyak yang sedang bergumul. Nah, saudara, kita belajar di sini. Kalau Yesus menyerahkan nyawanya, itu menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita dengan saudara kita yang lain? Ingat, salib Yesus adalah kemenangan kasih dan kuasa Allah yang menyelamatkan manusia berdosa. Kematiannya memang ditentukan Allah Bapa untuk membereskan belenggu dosa yang mematikan manusia. Karena itu, jangan pernah kita malu terhadap salib Yesus. Ya, karena dia memikulnya dengan penuh kewibawaan. Dia naik ke atas kayu salib dengan kepastian bahwa mati itu adalah misinya, penyelamatan ilahi sedang digenapi. Biar kita belajar. Jadi 3 hal. Yang pertama, saudara, kita belajar di sini, saudaraku, bahwa pertama Tuhan mau kita sadar bahwa Yesus menyerahkan nyawanya kepada kita. Karena itu kita wajib menghargai pengorbanannya. Yang kedua, Yesus menyerahkan nyawanya, ya itu sebagai bukti, ya dia setia sampai mati. Ini menantang kita untuk tetap setia. Apapun yang terjadi di depan, bagaimanapun konsekuensinya, ya kita rela berkorban sampai kita bertemu dengan Tuhan. Yang ketiga, Yesus menjadi teladan bagi kita. Bila teladan, kata teladan itu dalam pengertian Yunaninya kata tupos, itu adalah pola, model. Ya, kalau orang menjahit ada polanya, ada contohnya. Yesus menjadi contoh yang mau menyerahkan diri untuk orang lain. Bila kita belajar untuk memperhatikan orang lain, meniadakan kepentingan diri, biarlah kepentingan orang lain. Kiranya yang saya bagikan ini menggugah kita untuk menghargai, ya bahwa ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku.
Hargailah pengorbanannya, tetaplah setia, teladanilah pengorbanannya itu lewat tindakan kasih kita kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali pada pemimpin.